seperti saya. Ya, Mbak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Diteruskan, dibaca sini. Yang ini, Mbak. Nggih. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh, dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Sudah selesai. Selamat untuk Mbak Christine. Ya, turun ya, Mbak. Dibantu. Ya, dan istiqomah ya, Mbak ya. Ya, amin ya. Sholatnya 5 waktu ya. Jangan ditinggal. Semangat ya, Mbak ya. Udah bantu saya, udah sampai sini. Terus pokoknya istiqomah. Ya, Bu. Alhamdulillah. Insyaallah. Gimana perasaannya? Senang, walaupun deg-degan, tapi wes sejak aja anyep menurut nggak kayak kemarin kan orang mesti nanya, loh Kristen tapi kok sholat gitu kan, Mbak, mesti walaupun belum mengerti bacaannya gitu kan, Mbak. Tapi sudah menjalankan ya. Berarti dari 2019 itu ya sampai sekarang. Kalau puasa kan ada anak bule baca ini dulu, Google lah, Mbak, baca gitu dulu lagi kok sahur katanya gitu. Karena waktu mau buka nggak usah dimakan semua, pertama itu minum dulu aja, terus baca ini dulu, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah kayak orang rakus gitu loh, Mbak, katanya. Berarti sudah tahu ya ibadah-ibadah yang dilakukan dari mulai tahun 2019 sampai saat ini ya. Mudah-mudahan ya Allah mencatat sebagai kebaikan juga, pahala juga ya. Dan ini setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi pintu terbang untuk Mbak Christine yang selanjutnya sudah berkewajiban menjalankan setiap perintah dan syariat Islam. Alhamdulillah sudah diawali dengan menutup aurat ya, sudah berkerudung ya, nanti ditambah dengan yang lainnya. Dan pesan kami juga untuk sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, puasa dan lain sebagainya ya. Nanti insya Allah dari kami tim Mualaf Center Yogyakarta akan ada bimbingan juga, nanti bisa belajar bareng-bareng di sini ya. Kalau pasnya dengan libur bisa datang ke sini, nanti kita belajar sama-sama gitu ya, pelan-pelan kita hafalin pelan-pelan gitu. Jadi ada bingkisan dari kami tim Mualaf Center Yogyakarta, ada mukena, ada kerudung, ada kaki, sajadah ya, Mbak ya. Ada gamis juga, ada Al-Quran, terus ada buku bimbingan. Buku bimbingannya sama seperti yang di sini, panduan praktis hijrah. Oh, ini ada ini ya, ini buku panduan praktis hijrah sudah ada di dalam paket ini juga, nanti dibawa saat mau bimbingan gitu ya. Nanti di sini ada tata cara sholat ya, ada gerakannya juga, dan ada Latin, ada Latinnya juga. Nanti jenengan lebih gampang untuk menghafal ya, doanya ya, dibaca dari sini. Nanti pelan-pelan untuk menghafalnya. Al-Fatihah sudah hafal belum? Belum, Mbak. Belum, nanti kita belajar ya, pelan-pelan menghafal dari Al-Fatihahnya juga ya, sama memperlancar gerakannya gitu. Lalu juga ada zakat mal dari kami untuk Mbak Christine, mohon diterima nggih, ini amanah dari dari saudara-saudara kita yang memang salah satu yang berhak menerima adalah mualaf. Gitu. Jadi mohon diterima, ini juga bisa dimasukkan ke sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Mbak, ini bisa diterima. Alhamdulillah. Bisa ditanda tangan, Mbak, untuk suratnya. Ini taruh dulu nggak apa-apa.
materai ya di sini. Iya, di sini materai. Ini namanya di sini pas di atas garis namanya. Lengkap atau panggilan, Mbak? Lengkap nggak apa-apa, cukup kayaknya. Satu lagi. Ibu saksi di sini nggih, nama dan tanda tangan. Nanti Mbak Christine sampai kosan disunahkan untuk mandi wajib, mandi besar. Mandi besar itu gimana, Mbak? Jenengan sudah tahu caranya wudhu belum? Udah. Nanti mau mandi wajib, mandi besar, niat dalam hati, nggak apa-apa. Niat karena Allah membersihkan diri dari hadas kecil maupun hadas besar, dari najis, gitu ya. Nanti mau masuk kamar mandi, bismillah dulu. Mulai dari buka keran, apa dulu? Tangan dulu, semua dimulai dari sebelah kanan. Tangan kanan dulu, di sela-sela kuku ndak boleh panjang ya. Terus setelah itu yang kiri juga dibasuh, sela-selanya juga kukunya. Setelah itu apa? Kumur-kumur, airnya dimasukkan sedikit ke lubang hidung 3 kali. Setelah itu membasuh wajah, muka ya 3 kali. Setelah itu tangan sampai ke siku, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu kepala ditarik ke belakang, ditarik ke depan sama telinga. Sekali ya. Kakinya kan terakhir, nanti dulu jenengan keramas, jenengan mandi seperti biasanya sama ya, disiramnya 3 kali kanan dulu sama 3 kali kiri. Setelah itu keramas, sabunan, bilas bersih, mau keluar kamar mandi baru kaki terakhir ya. Kakinya kanan 3 kali, kiri 3 kali. Batasnya semana Mbak, mata kaki dilebihkan sedikit, paling dilebihkan segini ya. Jadi jenengan kalau nanti mau wudhu di tempat terbuka atau mungkin di mall ya, biasanya kan sok bercampur ya, atau tidak berhijab ya tempat wudhunya. Nah ini harus hati-hati. Jadi tidak usah diangkat sampai tinggi-tinggi ya. Nah ini kadang sok teman-teman yang putri suka kurang paham bahwa cukup mata kaki dilebihkan sedikit, jadi nggak perlu diangkat sampai ke lutut ya, itu kelihatan kakinya ya. Jadi cukup segini nanti ya, dibasuh 3 kali kanan 3 kali kiri. Setelah itu sudah bisa melakukan sholat gitu ya, nanti berarti sholat zuhur ya. Ini belum masuk waktu sholat zuhur, nanti masuk sudah bisa sholat zuhur. Itu tata cara mandi wajib. Dikerjakannya kapan? Seperti ini, setelah syahadat, nanti setelah haid kalau perempuan sudah bersih itu juga mandi wajib. Sama caranya. Itu namanya mandi wajib. Mandi wajib. Cuma mandi keramas semua Mbak. Nah, ada caranya. Di buku tadi ada. Nanti kalau masih kurang jelas, bingung, bisa lihat di buku itu. Tapi insya Allah ini bisa diingat ya, karena Mbak Christine kan sudah bisa wudhu ya. Jadi lebih mudah nanti untuk menghafalnya.
Nanti juga kalau orang nifas, selesai nifas ya, selesai melahirkan, dia sudah suci, sudah bersih, juga harus mandi wajib gitu ya. Atau nanti kalau sudah menikah, pasangan suami istri sudah hubungan badan, setelah itu juga harus mandi wajib, baru boleh sholat gitu ya. Nah itu nanti ada di buku tadi, di buku yang buku panduan hijrah itu gitu. Jadi ada yang mau ditanya Mbak Christine sampai sini? Kalau misalnya jalanin puasa Senin Kamis enggak apa-apa Mbak? Gak apa-apa. Puasa, jalankan puasa Senin Kamis sebagai sunnah ya. Banyak kok sunnah-sunnah yang kita bisa lakukan ya, seperti sholat sunnah juga ada ya, 2 rakaat sebelum subuh itu juga boleh dilakukan. Masya Allah itu fadilahnya, dikatakan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya gitu. Masya Kan Allah. kalau subuh nih Mbak, sebelum subuh kan 2, setelah subuh 2 lagi itu Enggak ada. Oh berarti depannya sebelum Depan, itu ya Mbak? sebelumnya. Kalau mau setelah sholat subuh berarti masuknya nanti duha. Oh duha. Sholat duha atau sholat fajar, sholat syuruk. Nah itu kalau sholat fajar dilakukannya sebelum subuh 2 rakaat. Jadi kalau dengan sudah dengar azan, sudah mau sholat subuh, 2 rakaat dulu sunnah. Niatkan itu untuk sholat fajar. Oh gitu. Gitu ya. Sholat fajar 2 rakaat, baru setelah itu sholat subuh. Nah nanti sudah masuk mulai sholat duha itu di atas jam-jam 7 itu sudah masuk duha. Gitu 2 rakaat. Kadang-kadang kok jam segini ada tuh Mbak yang sholat apa ya nek jam segini Mbak? Itu duha. Nanti duhur bisa, duhur itu bisa sebelumnya atau sesudahnya boleh. Kalau asar itu lebih utama sebelum. Asar itu tidak ada sesudahnya. Nanti maghrib sesudahnya itu disunahkan. Di isya juga sesudahnya disunahkan gitu ya. Nanti insya Allah kita belajar sama-sama. Nanti Mbak Christine bisa bimbingan dengan kami di sini. Gitu ya, sama belajar Iqra nanti mungkin bisa baca Quran ya. Kan lebih seneng nanti. Gitu. Ada lagi Mbak yang mau ditanyakan? Enggak sih Mbak. Enggak ya. Nanti kira-kira jam berapa kamu kesini lagi mau bawa foto? Mungkin daripada nanti nyari foto, aku tak foto sebentar terus nunggu jadi langsung tak kesini nih gimana Mbak? Boleh, nggak apa-apa. Mbak sini daerah mana Mbak? Sini setahu saya nih Jalan Parangtritis ada. Joteng itu loh. Jenengan tahu perempatan lampu merah Joteng toh itu Jalan Parangtritis. Ke selatan sedikit. Kalau dari sini kanan jalan. Kanan jalan. Dari selatan kanan jalan. Ada kok itu tempat foto bisa langsung jadi. Terus minta langsung dicetak. Soalnya ini juga backgroundnya nggak mesti warna apa gitu, enggak warna apa aja boleh. Kok main foto jenengan gitu. Jadi mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan, Sanggun? Udah Mbak. Sudah gitu. Oh ya, ini mungkin sedikit pesan dari Mbak Christine untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang memang masih maju mundur, ragu gitu ya, mungkin masih takut apa gimana. Apa Mbak yang mau disampaikan ke teman-teman yang di posisi sama mungkin seperti Mbak Christine? Malah adanya terbalik Mbak, nek temenku kan ada yang mungkin Katoliknya terlalu nganu ya. Kamu pindah Islam Tin? Gara-gara kamu nih kayak enggak kok mau sih ninggalin ya itu kan keyakinan kita masing-masing ya Mbak ya. Dia malah kayak kekeh pengen di Katolik apa ya, itu kan keyakinan kita masing-masing ya kan Mbak. Nggak bisa yuk dipaksakan harus yang ini ikut kita, enggak terus kita kok kamu ninggalin anu, malah aku sendiri ada ya Mbak, nek di Katolik kan nyanyi anu kadang aku nggak kok aneh ya nyanyi anu udah di Islam kan nggak ada, mungkin Islam mungkin kayak pengajian ya Mbak ya gitu, tapi nek aku pribadi buat ke non lagi kayak enggak kayak ya Mbak kayak kurang serak gitu sih nek aku nih Mbak. Apa tipsnya untuk teman-teman yang pengen masuk Islam tapi masih ragu? Pokoknya ya apa ya Mbak, dari hati diniati dulu terus dicoba untuk mengerti apa itu Islam gitu. Belajar ya, cari tahu ya. Iya, cari tahu. Pertama itu memang iseng Mbak awalnya kan cobalah karena anak ibu kan Islam, ikut nih ke TPA, kadang ikut nyiapin itu loh Mbak kayak meja-meja kecilnya ini gitu. Tapi walaupun aku nggak ikut
itu acaranya gitu, tapi kayak mengundang pengen tahu gitu loh Mbak, lama-lama pengen ngerti caranya sih apa sih istimewanya gitu loh Mbak, ada tersendiri Ada sih ya. nyatanya di masjid-masjid ngadain makan gratis loh itu di setiap masjid, apa ya nek di sana kan pura tekor tuh Mbak, nanti kan gitu, tapi di setiap masjid kan ada itu Mbak, iya, makanya iya. kadang kok istimewa banget ya setiap anu, karena ada tuh temanku ya, ayo Tin mau yang anu boleh buku boleh gratisan kadang kan gitu tuh Mbak, tapi kan di setiap masjid itu ada. Enggak terus nek di mall-mall mungkin mau lebaran suasananya juga berbeda kan Mbak, beda kalau kayak Kristen Natal kok koyone ya mau tuh kelambingan tapi nggak ada apa ya slek kepas loh Mbak, gitu beda. Tapi justru kalau pas lebaran malah momennya tuh beda ya. Kan ya itu tadi nek pagi pokoknya kayak udaranya itu beda Mbak, menurut aku ngono. Sampai udaranya aja beda menurut Mbak Christine ya. Iya, suasananya beda. Oke, Masya Allah. Nah ini kalau menurut Mbak Christine sendiri, dulu kan sempat Kristen lama ya. Menurut Mbak Christine sendiri, konsep dari ketuhanannya Kristen dengan ketuhanan dalam Islam tuh bedanya di mana sih menurut Mbak Christine? Nek menurut aku pribadi, nek di Kristen kan tahu wujudnya. Ini tuh wujudnya gini, pernah ada kebangkitan, ada anu kan aku rada bingung. Nek di Islam kan enggak, wujudnya enggak ada, bahkan orang buta, orang bisa lihat juga enggak tahu wujudnya seperti apa, Mbak. Tapi nek di Kristen kan kelihatan. Iya, kelihatan. Bahkan dia rela mati katanya kan gitu. Makanya aku bingung. Tuhan kok mati gitu? Mati terus dia rela buat kita lah. Terus awalnya menebus dosa, dia bangkit, terus ada apa namanya, bingungku dia tuh napak apa enggak, mbak bingung kan Mbak juga. Tuhannya napak apa enggak gitu ya, penasaran ya, ini aku ngabang gitu ya. Dia katanya kan berjenggot gini tuh Mbak, katanya terus dia hidup di kandang domba katanya gitu. Terus loh apa jangan biar ono domba-domba gini kayak ono koyo ning kene kan, ini malah aku sendiri bingung Mbak, kayak gojek-gajek ngono kan Mbak katanya iki. Jadi kalau di Islam enggak ya? Enggak. Islam tuh mau orang bisa lihat, mau orang nggak bisa lihat, ya memang nggak kelihatan wujudnya. Nggak tahu wujudnya, nggak bisa mengira-ngira oh dia tuh punya mata dua, rambut gondrong, nggak tahu tuh Mbak maksudnya ya tuh. Oke. Jadi memang hubungan kita betul-betul yakin bahwa Allah tuh ada dan wujudnya sama sekali kita tidak bisa menggambarkan, bahkan ya nggak boleh juga menggambarkan karena keterbatasan kita sebagai makhluk ya kan. Kita ini kecil sekali dibandingkan dengan Allah yang maha segalanya gitu ya. Makanya kita diberi keterbatasan, tidak bisa mengindra bentuknya Allah itu seperti apa. Ya istimewanya di situ sih Mbak, jadi kan kayak itu orang buta ya itu tadi namanya real adil gitu loh. Kita bisa lihat juga nggak bisa lihat, orang buta pun yang nggak bisa lihat juga sama nggak bisa lihat kan Mbak. Itu Kak ya kan kalau di Kristen kan Yesus itu anak Tuhan, berarti Tuhan punya anak kan gitu ya. Menurut Mbak Kristen gimana itu? Kan aku kan sekolahnya dulu di Katolik, sedangkan aku Kristen itu pun beda Mbak. Beda. Itu ada Bunda Maria, ada ngono, aku juga rada bingung. Doanya pun beda nek Katolik kan gini, dengan Kristen kan cuma gini. Terus doanya pun beda, aku rada bingung sendiri kok koyo ngene ya ngono kuwi rada bingung aku sendiri. Ya itu nek guru agama tak tanya malah orang yang marah sama aku, enggak jelasin gini loh Kris, gini gitu enggak Mbak, malah aku diseneni, malah bilangnya lah orang aku tuh masih hidup ya aku nggak tahu Tuhan tuh kayak gimana Kristen, terus dikerjainnya soalnya lah kan aku kan pengen tahu, maksudnya misalnya orang awal mulai kok bisa menggambarkan seperti itu gimana gitu tuh enggak ada responnya gitu. Makanya pelan-pelan nyari ikut itu di Islam kok rahane beda gitu. Pernah nggak Mbak Christine baca Alkitab gitu tentang anak Tuhan, Yesus kayak gitu? Nek di Katolik kan misalnya hari ini temanya apa, berdamai gitu. Nanti cuma itu bacaannya tuh pun kayak berbelit-belit kamu, dia dan karena lah kan bingung tuh Mbak ngerti ini coba kamu, dia dan karena Tuhan Allah bacanya bukan Allah mengasihi kita terus
kan ada kecil-kecil angkanya gitu tuh Mbak, kecil-kecil. Iya. Besok sampai sini di stabilo udah sampai sini gitu. Besok temanya apa lagi Beda gitu. lagi. Ya, beda lagi gitu. Berarti Mbak Christine tidak mengetahui isi Alkitab secara utuh ya? Enggak ngerti ya Mbak aku. ngerti. Ya, karena bahasanya kamu, dia dan aku bingung. Kita di sini punya Alkitab loh Mbak. Ada mulai dari tahun 71, tahun 2006. Oke, jadi kita jadi itu Bu bisa diambil. Yang besar itu Katolik gitu. Itu Katolik. Ini biasanya Kristen kan. Nah, kayak gini kan. Nah, aku dulu juga pernah buka apaan tuh? Waduh, yang buka piye iki aku ngono ku dulu. Yang besar ini Katolik ini. Yang hitam ini nggih.